Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dari tugas UAS infrastruktur web. Yang menjadi poin pertama yaitu eh, namun sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya sendiri Andis dari kelompok 8 dan teman saya ada Putri Andini dan juga Fatur Rahman. Yang pertama prinsip kerja web dan internet. Nah, sebelum itu kita harus tahu website itu apa. Website itu sendiri merupakan suatu halaman web atau yang saling berhubungan dan berisi kumpulan informasi berupa data, gambar, audio, video. Nah, yang secara umum, tetapi secara umum itu eh, web itu merupakan berkas atau bisa dibilang dokumen yang ditulis sebagai plain text dalam berbentuk plain text. Nah, yang diatur nantinya plain text tersebut diatur dengan kombinasi instruksi berbasis HTML ataupun HTML. Nah, seperti itu. Jadi website itu merupakan dokumen yang dibentuk berdasarkan instruksi berbasis HTML. Nah, di dalam HTML tersebut terdapat tag-tag yang berisi plain text. Oke. Nah, kemudian internet sendiri istilah karena kita akan membahas prinsip kerja website dan internet. Nah, internet itu sendiri istilahnya mengacu pada jaringan global. Jaringan global itu apa? Jaringan global itu mencakup keseluruhan dari interaksi manusia secara keseluruhan yang ada di dunia. Nah, mengacu pada jaringan global server yang memungkinkan berbagi informasi yang terjadi melalui web. Sebenarnya internet tidak mencakup hanya web saja, cuman yang kita bahas di sini adalah prinsip kerja website dan internet. Maka dari itu istilah internet yang kita maksud di sini mengacu pada jaringan global server yang memungkinkan berbagi informasi yang terjadi melalui web. Nah, web adalah tadi masuk nih. Web adalah bagian terbesar dari internet, tetapi di dalam internet itu bukan cuma web saja. Saat ini web adalah bagian penting dalam dunia internet. Oke. Mungkin seperti itu pengertian ataupun hubungan antara website dengan internet. Kemudian kita beralih ke prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerja website dan internet itu sendiri kita mulai dari web dulu. Nah, ketika kita mengakses laman URL atau website tertentu, misalkan kita mengakses web Kemdikbud misalkan, nah kita mengakses menuliskan URL kemdikbud.co.id. Nah, sebenarnya yang terjadi di dalamnya itu bukan sekedar kita nulis URL kemudian ditampilkan kepada user, tidak. Nah, di dalamnya itu ada berbagai macam protokol, misalkan protokol TCP/IP yang menghubungkan antara klien dengan server. Nah, seperti itu. Kita logikakan seperti ini. Ada user yang mengakses sebuah laman web dengan menggunakan aplikasi search engine, uh, software search engine like Google ataupun apapun itu, Mozilla, Firefox. Nah, user ini mengakses web Kemdikbud dengan menuliskan laman URL-nya. Nah, seperti ini. Dia mengakses laman URL Kemendikbud. Kemudian ketika URL itu dituliskan dan ditekan enter ataupun go misalkan, nah dia akan meminta HTTP request berupa body atau isi body dan header. Header itu judulnya berdasarkan kata kunci yang dituliskan oleh sang user ini. Nah, dia akan meminta request
HTTP request kepada web server, di mana web server ini merupakan penyedia layanan informasi. Nah, penyedia layanan informasi yang terhubung ke dalam internet. Oke. Di dalam permintaan HTTP request ini, baik body maupun header, ada yang namanya protokol. Nah, protokol itu ada yang protokol TCP/IP. Di dalam TCP/IP terbagi menjadi 7 layer lagi, yang mungkin kalau dijelaskan di sini pasti agak panjang. Jadi umumnya user ini mengakses laman web dengan menuliskan URL, misalkan Kemendikbud. Nah, kemudian dia meminta request. Ketika mengakses laman tersebut, HTTP ini, URL ini kan meminta request dari web server itu sendiri, web server yang menyediakan informasi tentang laman Kemendikbud. Nah, baik itu berupa hosting ataupun server tersendiri. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kata kuncinya ada, laman URL-nya benar, maka server akan melakukan respons. Dia akan mengembalikan apa yang dicari oleh user ini ke web browser client. Nah, maka dari itu website akan menampilkan laman berupa baik dashboard ataupun tampilan yang diminta berdasarkan alamat URL yang dimasukkan oleh user ini, seperti itu. Jadi bisa dikatakan user mengakses URL dan kemudian akan ada interaksi HTTP request kepada web server, kemudian web server mengembalikan secara respons baik body ataupun header melalui protokol TCP/IP ataupun protokol lainnya dan ditampilkan kepada web browser client. Nah, seperti itu. Nah, hubungannya apa dengan prinsip kerja internet? Nah, seperti ini dia. Misalkan di sini ada mana ya? Di sini ada search engine ataupun kita asumsikan ini adalah penyimpanan sekaligus search engine, ataupun ini juga ada nih. Nah, user ini mengakses laman sama kembali kita gunakan Kemdikbud sebagai contoh. User ini mengakses laman Kemendikbud. Nah, kemudian apa yang setelah user ini mengakses laman Kemendikbud, apa yang dilakukan internet itu untuk melakukan respons kepada user. Nah, di sini sebenarnya komputer itu hanya mengenal 0 dan 1. Baik juga itu internet. Oke, dia hanya mengenal 0 dan 1. Baik sinyal analog maupun sinyal digital. Oke. Nah, ketika user ini mengakses, sebenarnya server itu hanya mengirimkan 0 ataupun 1. Oke. Jadi sebenarnya yang canggih itu aplikasi. Di dunia internet itu hanya mengirimkan 0 dan 1. Nantinya setelah user ini mengakses Google misalkan Kemendikbud. Nah, Kemendikbud itu mengolah dia melakukan respons apa yang diminta user ini, kemudian mengirimkan kepada user berupa 0 dan 1. Nah, kemudian di web browser si user ini akan diolah kembali, akan diekstrak kembali menjadi tampilan berupa plain text ataupun tampilan yang lebih modern, yang tentunya instruksinya berupa diatur oleh tag HTML. Nah, seperti itu. Jadi prinsip kerjanya atau hubungannya seperti itu. Oke. Sederhananya, web akan menyimpan informasi dalam bentuk dokumen berupa halaman-halaman web, atau yang sering kita sebut page. Halaman itu berupa page. Halaman itu adalah page. Oke. Kemudian web tersebut disimpan dalam komputer server. Komputer server itu apa? Adalah komputer server itu berupa penyimpanan yang terhubung ke dalam dunia internet. Oke. Nah, kemudian pihak
pengguna adalah komputer yang bertindak sebagai komputer klien yang berfungsi untuk mengakses atau membaca halaman website yang ada di web browser. Seperti itu. Setelah itu, browser membaca halaman web yang ada di server. Oke. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian lanjut poin berikutnya. Oke. Jadi kalau misalkan oh ya, kita bahas sedikit di sini karena kita membahas tentang internet, maka kita belajar coba kita hubungkan dengan apa-apa media internet itu. Nah, di sini terdapat sebuah service provider yang terhubung kepada satelit. Nah, ini terhubung ke satelit. Service provider ini terhubung kepada internet. Oke. Nah, ketika komputer ini superior home office network klien ini mengakses laman web ataupun internet, maka melalui ini medianya satelit. Oke, dia tidak perlu terhubung ke dalam kabel yang terhubung langsung ke dalam satelit. Tidak ada yang namanya VSAT. Dia akan menghubungkan antara satelit dengan modem yang terhubung dengan klien. Jadi beda kalau misalkan kita menggunakan FO, fiber optic. Nah, fiber optic yang langsung terhubung kepada internet itu beda. Ini kita pakai klien satelit yang tentunya nggak pakai kabel. Oke. Yang menghubungkan antara VSAT subscriber dengan service provider yang terhubung ke dalam dunia internet. Oke, seperti itu mungkin. Kemudian kita bahas tentang teknologi internet dan website yang ada saat ini. Teknologi apa sih yang ada pada dunia internet dan website saat ini? Nah, kalau kita menghubungkan tentang teknologi apa yang ada pada website saat ini, tentunya ada banyak. Kalau kita searching teknologi apa yang ada sekarang di website, coba kita searching teknologi yang ada saat ini di website. Oke. Nah, ini dia teknologi website yang ada saat ini. Bisa berupa framework PHP ataupun ada CMS yang namanya WordPress ataupun ada yang namanya juga Firebase. Nah, ini teknologi yang ada sekarang di dalam dunia website. Kalau dijelaskan satu-satu, HTML itu apa, CSS itu apa, mungkin agak panjang, cuman ketika kita membangun sebuah website, tentunya kita pakai yang namanya coding atau codingan. Nanti itu yang akan di translator menjadi berupa plain text yang akan ditampilkan kepada browser. Oke. Misalkan kita seorang full stack. Teknologi apa yang akan kita pakai sebagai seorang full stack developer? Nah, misalkan kita pakai Laravel, framework Laravel. Nah, yang basic bahasa pemrogramannya yang dipakai adalah bahasa pemrograman PHP. Tentunya HTML ada di dalamnya karena HTML itu bukan bahasa pemrograman tapi struktur untuk membangun website. Oke. Nah, Laravel dia modelnya apa? Modelnya MVC, model view controller, sama dengan code igniter,
dia pakai model MVC juga, dimana bahasa server side-nya yang terhubung kepada database itu PHP. Walaupun bisa juga digunakan misalkan template engine seperti itu. Ada juga yang namanya teknologi yang bukan full stack atau terpisah antara front end dengan back end. Nah, misalkan front end-nya memakai JavaScript, uh, full JavaScript dengan CSS. Kemudian di bagian back end dia memakai Golang misalkan, Go dari Golang, ataupun dia pakai Python atau dia pakai Ruby. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak kalau misalkan kita membahas tentang teknologi apa saja yang ada saat ini di dunia website. Nah, kemudian kita beralih lagi ke internet. Internet. Hmm. Ini dia. Teknologi internet ada apa aja? Nah, ada banyak. Terdiri dari teknologi jaringan LAN. Jaringan LAN itu apa? Jaringan LAN itu berupa jaringan lokal. Jaringan lokal sebenarnya internet itu bukan sekedar bahwa kita terhubung ke dunia global. Nah, simpelnya seperti ini. Internet itu sebenarnya penghubung antara satu sama lain dengan yang lainnya. Oke. Kalau saya membahasakan bahwa internet itu adalah penghubung antara satu dengan yang lainnya. Misalkan teknologi jaringan LAN, dia adalah lokal. Jadi ada satu server yang tersedia di ruangan ini, di satu ruangan. Nah, komputer klien akan mengakses server tersebut di satu ruangan tersebut, itu saja. Jadi namanya jaringan lokal yang terhubung dengan menggunakan kabel, baik itu kabel UTP ataupun kabel yang kalau misalkan mau lebih bagus lagi pakai kabel fiber optik yang mungkin mahal untuk jaringan lokal saja. Kemudian ada yang namanya teknologi jaringan TV kabel juga. Ada jaringan WiFi. WiFi ini kebalikan dari jaringan LAN. Kalau jaringan LAN pakai kabel, dia tanpa kabel. Nah, WiFi itu wireless. Dia tanpa kabel. Mungkin kalau WiFi tidak asing lagi kita dengar. Ada yang namanya wireless broadband. Ada GPS, ada koneksi dial up. Dial up itu sering dipakai untuk teleponi service atau telepon. Ya, sekarang di sini mungkin karena websitenya ini belum update, mungkin teknologi 3G ini sekarang udah ada yang namanya teknologi 5G untuk dunia internet. Oke, mungkin seperti itu saja yang sempat saya bahas di poin ini, dan di poin-poin berikutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya Fatur Rahman dan juga Putri Andini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prediksi teknologi web dan internet ke depan. Pertama, prediksi teknologi web. Ubiquitous web, maksudnya teknologi web 3.0 hadir di mana dalam kehidupan. Misalnya di komputer, di telepon seluler, dan bahkan dapat saja muncul di furnitur, pakaian, perkakas, dan sebagainya. Dengan demikian, seseorang akan selalu terhubung ke internet. Sebagai contoh, terkait pembahasan dari sebelumnya tentang profil pengguna internet, secara otomatis operator di rumah dapat juga mengetahui kebiasaan-kebiasaan kita. Desain web responsif dengan chatbot otomatis. Halaman web menyesuaikan ukuran dan resolusi sesuai dengan mode tampilan yang digunakan, yaitu smartphone, laptop, televisi, dan lain-lain. Halaman web harus sepenuhnya dapat disesuaikan untuk semua perangkat pintar yang dilengkapi dengan sistem chatbot.
untuk menjawab semua pertanyaan pemirsa secara real-time. Ini akan mempengaruhi cara pengembangan situs web e-commerce ke depan. Melakukan cara virtual, situs web tidak hanya memiliki informasi dan gambar, tetapi juga memberikan pengalaman lengkap kepada pengunjung mengendarai realitas virtual dan musik augmented reality. Situs web akan terlihat oleh pengunjung seolah-olah memasuki dunia pengetahuan dan informasi tiga dimensi yang lengkap tentang produk atau layanan yang dimaksud. Ini adalah platform teknologi masa depan. Penyajian konten berdasarkan kecerdasan buatan. Saat ini sudah banyak bermunculan situs web yang menyajikan konten berubah sesuai minat dan persyaratan pengunjung. Perangkat lunak inteligensi buatan cenderung memberitahu minat pengunjung. Situs web di masa depan akan secara dinamis mengubah tampilan dan penyajian konten sesuai dengan minat ini. Idealnya, tampilan dan nuansa situs web harus bergantung pada produk dan target pasar. Kedua pada preferensi pengunjung dan persaingan. Situs web adalah gambaran Anda, toko Anda bisa dilihat secara global. Berikan perawatan optimal yang layak bagi pengunjung Anda. Kedua, prediksi teknologi internet ke depan. Internet adalah kunci kemajuan yang amat pesat. Sejarah selalu menyatakan bahwa perkembangan teknologi seperti senjata, pengolahan pangan, pengolahan kain, dan bangunan yang tercatat dalam catatan maupun kuno situs kuno selalu ditemukan pada tempat yang cenderung terpusat. Layaknya dunia dalam genggaman tangan, mungkin dapat menjadi peribahasa yang menggambarkan situasi dunia saat ini. Informasi menjadi kunci kemajuan peradaban. Dengan tersebarnya informasi kepada lebih dari 6 miliar manusia di seluruh penjuru dunia, dapat membuat satu informasi yang tersebar menjadi 1.000 ide baru yang akan terus berkembang di masa depan. Masa depan internet diprediksi akan berevolusi menjadi lebih cepat dan lebih aman. Digitalisasi merajalela dan teknologi seperti pembelajaran mesin atau machine learning dan koneksi seluler menjadi semakin meluas. Internet akan menjadi campuran realita dan virtual. Tidak ada lagi keyboard, mouse, dan layar. Masa depan internet akan fokus pada augmented reality. Diprediksi bahwa banyak masyarakat yang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakannya untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka. Selain itu, mengetik pesan akan digantikan oleh komunikasi verbal dan pendengaran, seperti layaknya fasilitas asisten virtual Siri dari Apple dan Alexa dari Amazon. Asisten virtual menghadirkan layanan personalisasi di dunia serba digital ini. Perusahaan riset dan konsultan teknologi Gartner memperkirakan pada tahun 2025, 50% pekerja akan menggunakan sistem virtual setiap hari. Pada tahun 2023, Gartner memperkirakan bahwa 25% interaksi karyawan akan menggunakan komunikasi berbasis suara. Kehadiran internet yang terus berkembang membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Masa depan internet begitu luas, memungkinkan berbagai inovasi dan teknologi yang akan mengubah masyarakat secara menyeluruh. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini, NIM 2019 2205096. Berikut saya akan menjelaskan ancaman dan tips aman penggunaan web dan internet. Yang pertama yaitu ancaman pada penggunaan web. Beberapa ancaman pada web yaitu 1. DDoS atau serangan Distributed Denial of Service. DDoS ini dapat memperlambat atau merusak situs sepenuhnya sehingga tidak dapat diakses oleh pengunjung. Dan yang kedua yaitu malware. Malware bisa juga disebut dengan pencurian data. Pencurian data ini untuk mencuri data sensitif pelanggan, mendistribusikan spam, mengizinkan penjahat dunia maya untuk mengakses situs. Dan yang ketiga, blacklist. Blacklist bisa juga disebut dengan daftar hitam, yaitu dapat membuat website terhapus dari hasil mesin telusur yang ditandai dengan peringatan yang membuat pengunjung tidak bisa menemukan web. Dan yang keempat yaitu defacement, menggantikan tampilan dan konten. Menggantikan tampilan dan konten pada situs web dengan konten apapun yang dikehendaki oleh penjahat dunia maya. Selanjutnya yaitu tips meningkatkan keamanan pada web. Pertama yaitu gunakan SSL atau penggunaan Secure Certificate Layer, bisa disingkat dengan SSL, merupakan hal yang paling utama untuk membuat website aman. Yang kedua yaitu selalu update CMS website. Selalu update versi CMS yang terbaru agar menghindari peretasan. Peretasan yang dilakukan oleh hacker yang menggunakan metode hacking secara otomatis yang hanya dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah diupdate. Dan yang ketiga yaitu perhatikan konfigurasi server. Harus mengetahui jenis konfigurasi yang digunakan pada server. Contoh misalkan yaitu Apache, Nginx, dan Microsoft IIS, agar bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang bekerja pada server sesuai dengan perintah untuk meningkatkan keamanan website. Dan yang keempat yaitu satu situs untuk satu server. Penggunaan satu situs untuk satu server agar website tetap aman. Web hosting dengan shared IP atau beberapa website yang menggunakan satu lokasi IP address memang cukup populer, namun sayangnya hal ini malah dapat memicu risiko cybercrime yang lebih besar. Dan yang kelima yaitu batasi akses pengguna. Jika website memiliki beberapa pengguna untuk login, maka sangat penting untuk dibatasi. Agar website tetap aman digunakan. Dan yang keenam yaitu perkuat password. Gunakan kombinasi password yang rumit dan sulit. Maksudnya di sini yaitu menggabungkan huruf dengan tanda baca, sisipkan huruf besar, angka, atau simbol. Dan pastikan password tersebut tidak tertebak atau tidak mencerminkan kepribadian kamu agar website tetap aman digunakan dan terhindar dari hacker. Dan yang ketujuh yaitu ganti pengaturan default CMS. Default CMS sangat berbahaya untuk keamanan end user. Seperti yang kita ketahui, serangan hacker dilakukan secara otomatis dan banyak yang memanfaatkan
pengaturan default dari CMS. Dengan cara mengubah setelan default CMS, kamu dapat menghindari sejumlah serangan cybercrime yang pada website. Dan yang kedelapan yaitu backup data website. Backup data untuk menyelamatkan data-data jika website berhasil dibobol. Jika data kamu dicuri, diubah, atau disandra, kamu masih memiliki cadangan data yang aman di tempat lain. Dan yang kesembilan yaitu install ekstensi yang terpercaya. Menambahkan ekstensi hampir sama dengan menambahkan fitur-fitur website. Misalnya saja plugin, add-ons, dan lain sebagainya. Dan yang ke-10 yaitu akses user untuk file permission. File permission merupakan hak akses dalam read, write, dan execute file dalam website. Di mana read yaitu hanya melihat isi file, dan write adalah mengubah isi file, dan execute adalah menjalankan file, program, atau script. Dan yang ke-10 yaitu menambahkan web security. Menambahkan web security yang dapat dipasang dalam website guna meningkatkan keamanan pada website. Contohnya produk web security yang bisa digunakan yaitu SiteLock dan Secure Web Security. Keduanya merupakan web scanner di mana dapat melakukan scanning dari malware. Selain dapat melindungi website dari virus, serangan DDoS, dan serangan siber lainnya. Selanjutnya yaitu mencegah pelanggaran hukum dan pencurian data. Untuk mencegah tindakan pencurian data. Dan yang ke-13 yaitu menjaga privasi konsumen. Dengan menjaga keamanan data konsumen, maka kita turut menjaga privasi mereka. Selanjutnya yaitu ancaman pada pengguna internet. Beberapa ancaman pada pengguna internet yaitu 1. Adware merupakan sebuah program yang akan menampilkan iklan pada komputer. Adware ini akan mengganggu karena adware umumnya akan memakai sumber daya dari komputer. Akibatnya komputer menjadi lambat. Dan yang kedua yaitu brute force. Merupakan kegiatan untuk membobol password dengan mengkombinasikan angka dan huruf. Untuk mengatasi masalah ini, baiknya password digunakan tidak hanya terdiri dari angka dan huruf, tetapi juga terdiri dari simbol. Dan yang ketiga yaitu exploit. Sebuah aplikasi berusaha mencari dan menyerang kelemahan dari sistem. Agar mendapatkan akses atau dengan tujuan menginfeksi sistem atau komputer. Dan yang keempat yaitu hoax, yaitu berita bohong dengan membuat seolah-olah komputer terkena virus. Efeknya itu membuat pengguna kepanikan atau banyak pembacanya yang tertipu. Akibat lainnya bisa juga memberatkan jaringan internet karena pesan berantai dari berita bohong tersebut yang disampaikan ke orang lain. Selanjutnya yaitu phishing. Phishing bentuk penipuan di internet dengan membuat seseorang mau memberikan informasi penting. Misalnya dengan membuat sebuah website yang mirip dengan website sebuah bank. Dan yang keenam yaitu rootkit.
program yang bertujuan menyembunyikan program lain yang berjalan. Rootkit ini bisa digunakan untuk menyebarkan malware, virus, atau keylogger. Selanjutnya yaitu spam, memasukkan email yang tidak diharapkan. Misalnya spam ini merupakan email iklan atau pancingan agar seseorang mengunjungi website tertentu yang sebenarnya merupakan phishing atau untuk menyebarkan malware. Dan yang kedelapan yaitu spyware, program yang berfungsi untuk memata-matai pengguna. Dengan tujuan mendapatkan informasi penting seperti kartu kredit, PIN, atau password yang dapat merugikan korban karena bocornya informasi tersebut. Selanjutnya, dari ancaman tersebut, saya akan membahas tips meningkatkan keamanan pada internet. Yang pertama, yaitu backup data. Backup data perangkat secara berkala. Dengan backup data secara berkala, dengan mudahnya memulihkan dan mengembalikan data-data jika terjadi peretasan. Dan yang kedua yaitu unduh software antivirus dan anti malware guna memperkuat proteksi di perangkat pribadi kamu. Dan yang ketiga yaitu hanya masuk ke situs yang berawalan HTTPS. Jika ingin masuk ke sebuah situs, pastikan situs tersebut berawalan HTTPS. Protokol satu ini merupakan situs versi aman dari HTTP. Dan yang keempat, jangan terhubung ke Wi-Fi terbuka. Salah satu cara hacker meretas situs kamu dengan membuat Wi-Fi palsu. Dan pastikan jangan sembarang terhubung ke Wi-Fi yang terbuka. Dan yang kelima yaitu hindari tautan yang mencurigakan. Tautan palsu yang berisi malware, ransomware, atau virus bahaya lainnya. Dan yang keenam yaitu nonaktifkan Bluetooth jika tak diperlukan. Teknologi wireless yang berfungsi untuk tukar-menukar data akan menjadi pintu bagi peretas. Jadi jangan sembarang mengaktifkan Bluetooth-nya jika tidak diperlukan. Dan yang ketujuh yaitu jangan pernah membagikan informasi pribadi. Jangan pernah menjatuhkan segala macam informasi pribadi. Karena dapat menyalahgunakan cybercrime atau hacker di luar sana. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang ancaman dan tips aman penggunaan web dan internet. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.